Selamat sore semuanya. Untuk kelas 4 MAKK mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics ya. Hari ini adalah pertemuan kita di sesi yang setelah UTS atau kita masuk ke dalam sesi mengenai data analisis. Jadi sebetulnya minggu lalu sudah ada juga pengantar materi melalui video pembelajaran. Nah, untuk sore hari ini saya akan mencoba menyajikan atau menjelaskan, memaparkan mengenai materi yang kita akan pelajari di perkuliahan kita sore hari ini. Nah, di sini kita akan belajar dulu mengenai deskripsi dari data. Sebetulnya materi dari data analytics di sini terkait dengan deskripsi mirip atau hampir mendekati seperti mata kuliah dasar statistika. Ya, karena pada dasarnya adalah kita akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan basis aplikasi yang familiar dengan kita. Bisa dengan Microsoft Excel, kalau mahasiswa biasanya memiliki. Kemudian bisa juga dengan SPSS, bisa juga dengan eViews, maupun bisa juga dengan Stata. Jadi, mana yang familiar dengan kalian, silahkan. Tapi nanti saya akan uji coba dengan salah satu saja dulu, misalkan dengan Excel ataupun dengan aplikasi yang lain. Oke, untuk hari ini kita akan lihat dulu apa sih yang terkait atau masuk ke dalam kelompok deskripsi data. Nah, tujuan dari perkuliahan kita di sini atau sesi kita ini adalah untuk berusaha menampilkan atau menyajikan bagaimana sebuah data yang kita miliki, yang kita dapatkan itu bisa disajikan dengan baik, supaya banyak orang bisa memahami atau menerima informasi terkait dengan data yang kita miliki. Nah, bisa disajikan dalam berbagai bentuk, misalkan grafik ya. Kalau kita mengenal ada bar chart, pie chart, histogram, scatter plot dan sebagainya. Kemudian bisa juga disajikan dalam bentuk rangkaian angka, baik itu persentase, kemudian komparasi atau varians dan juga terkait dengan jumlah atau average ataupun jumlah summary atau jumlah total dari data yang kita miliki. Nah, sebelum kita masuk ke area eh, penjumlahan dengan berbagai macam data, kita perlu melihat dulu konsep dasar dari penggunaan data. Ada dua kelompok yang perlu kita ketahui, yaitu namanya populasi dan sampel. Secara sederhana, populasi itu menggambarkan sekumpulan data yang sifatnya lebih universal, lebih beragam. Sedangkan sampel adalah subset dari populasi tersebut atau bagian kecil dari populasi. Jadi kalau kita memiliki sampel, ada sampel A, sampel B, sampel C, dan seterusnya. Kalau kita kumpulkan jadi satu kesatuan, itu akan membentuk sebuah populasi. Jadi misalnya kalau di Indonesia kita ketemu data pemerintah gitu ya, terdiri dari populasinya adalah pemerintah, kemudian terdiri dari 34 sampel provinsi misalnya gitu ya. Dari mulai Aceh, kemudian DKI, Banten dan seterusnya. Itu salah satu contoh pembagian antara populasi dengan sampel. Jadi sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang menggambarkan atau merepresentasikan dari kondisi ideal sebuah kelompok atau sebuah pengamatan. Nah, dari populasi dan sampel tersebut, kita akan mengetahui atau melihat apa saja sih pengamatan atau jenis media atau jenis kelompok yang bisa kita jadikan eh, pengamatan. Ada yang berbentuk karakteristik ya, seperti tinggi, berat, kemudian gaji, range dan sebagainya, itu namanya variabel. Sedangkan keseluruhan dari area yang kita amati itu sering disebut dengan namanya observasi. Nah, kita ambil contoh kalau kita menemukan tabel seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada kolom yang berisi person atau kelompok yang nomor satu, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah usia, kemudian ada gender, ada tempat tinggalnya, ini state-nya, kemudian jumlah anaknya, gaji, dan opininya. Nah, dari kelompok-kelompok ini kita bisa mengetahui bahwa di sini terdapat eh, beberapa variabel. Variabel yang pertama adalah kita bisa melihat variabel usia. Kemudian variabel gender, jenis kelamin, variabel state atau tempat tinggal, kemudian children, jumlah anak, kemudian salary, jumlah gaji, dan opini, entah satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ini yang dinamakan variabel, ya, variabel.
Sedangkan yang dinamakan satuan pengamatan atau observasi itu adalah keseluruhan data yang kita miliki di sini. Kumpulan dari usia, gender, tempat tinggal, anak, gaji, dan opini itu namanya observasi. Sedangkan satuan dari umur ada berapa, gender ada berapa, kemudian tempat tinggal, children, salary, opini, ini adalah kelompok dari variabel. Kalau saya terlalu cepat, tolong beritahu ya. Oke, itu terkait dengan perbedaan antara variabel dengan observasi. Nah, untuk tipe data sendiri, kita mengenal ada dua kelompok. Yang pertama adalah numerik atau data angka, dan yang kedua adalah data kategori. Nah, data kategori itu juga dipisahkan ada dua kelompok, ordinal dan nominal. Kalau dia tidak punya pengelompokan berurutan atau dia sifatnya sama, 50-50, itu namanya nominal. Jadi misalnya gender gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih bagus, apakah laki-laki atau perempuan duluan gitu ya. Itu namanya nominal. Tetapi kalau dia punya order atau punya urutan gitu ya, misalnya kelas satu, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya itu namanya ordinal atau ada urutannya. Seperti kalian semester satu, semester 2, semester 3 itu berarti in order atau skalanya ordinal karena kalian punya urutan mana yang lebih muda, mana yang lebih tua atau mana yang duluan, mana yang terakhir. Itu perbedaan untuk kategori atau data yang sifatnya kategorikal. Sedangkan ada juga kelompok lain yang namanya dummy variable, yaitu dikelompokkan dalam dua kelompok, nol dan satu. Jadi untuk mewakili apakah dia ada, satu, ataupun dia tidak ada, diwakili dengan namanya nol. Nah, selanjutnya adalah kalau kita melihat data-data yang seperti ini, kita bisa menemukan kombinasi dari data yang disebutkan tadi, yaitu data kategori dan juga data numerik. Ya. Kalau kita lihat di sini ada data yang namanya data kategori. Apa saja? Gender, ya kan? Kategorinya apa? Ada satu, ada nol. Kemudian di sini ada juga kategori children. Ada data apa aja? Datanya ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ada juga data angka numerik, yaitu jumlah salary. Ya kira seperti itu. Oke, hapus dulu. Nah, data-data numerik tadi itu atau data-data angka itu juga punya kelompoknya. Ada yang sifatnya discrete, ada yang sifatnya continue. Discrete itu kalau dia punya kelompok satuannya genap, jadi tidak bisa dipisahkan. Contoh jumlah anak kan satu, dua, tiga gitu kan. Nggak ada anak satu setengah, dua setengah atau tiga setengah gitu ya. Kalau continuous, dia punya ukuran yang sifatnya kontinu atau dia memiliki angka pendekatan desimal bisa setengah, seperempat, ya, 3/4 dan seterusnya. 2,75, 2,5, 3,1 dan seterusnya. Kayak IPK kalian tuh continuous. Tapi kalau jumlah orang ya, satu, dua, tiga satuan jumlah kendaraan ya, itu namanya discrete. Karena dia tidak ada satuan pecahan yang lebih kecil. Nah, jenis data juga bisa disajikan dalam dua kategori. Cross section artinya dengan satu jenis data at a distinct point. Jadi datanya pada satu satuan waktu tertentu dikelompokkan. Jadi misalnya kita mau melihat 34 provinsi di tahun 2022. Nah, itu namanya cross sectional. Tapi kalau time series, kita menggunakan data sepanjang waktu atau dengan waktu pengamatan yang relatif lebih lama. Misalnya kondisi perekonomian Indonesia dari tahun 90 sampai tahun 2022 misalnya. Jadi ada urutan waktu ya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu bedanya cross section dengan time series. Kalau cross section pada satu titik waktu saja, sedangkan kalau time series pada lebih banyak titik waktunya. Nah, ini adalah contoh untuk time series ya. Jadi di sini ada kelompok dari tahun 2010, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ini pakai quarter atau catur bulan. Catur bulan 1, 2, 3, 4 atau misalkan tengah tahunan juga bisa ya. Nah,
Pengukuran apa sih yang biasa kita pakai untuk menggunakan atau mewakili deskripsi data di dalam data analytics? Yang paling mudah itu adalah mean atau rata-rata. Rata-rata itu adalah perwujudan atau perwakilan dari kelompok sampel yang nilainya paling tinggi dengan yang paling rendah dan dibagi dengan ketentuan yang sama. Itu namanya mean atau rata-rata. Nah, kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Kalian misalkan ada 10 mahasiswa, berarti kita jumlahkan dulu nilai 10 mahasiswa tersebut, misalnya nilai mata kuliah gitu ya. Ada 10 mahasiswa, nilainya dijumlahkan, kemudian dibagi 10. Itu kalau manual ya. Kalau jumlahnya ratusan atau ribuan data, kita bisa menggunakan aplikasi, misalnya Microsoft Excel. Cukup pakai fungsi average ya. Jadi sama dengan average kalian drag saja sel berapa sampai sel berapa, nanti dia akan muncul sendiri berapa rata-rata untuk data yang kalian ambil tadi. Itu ukuran yang pertama yang bisa kita gunakan. Selain dari mean atau rata-rata, kita juga bisa pakai median. Median adalah nilai tengah ya. Jadi bukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dan nilai tengah beda. Kalau nilai rata-rata memang dia ada di tengah data gitu ya. Tapi median adalah nilai observasi yang ada di tengah. Jadi kalau kita ambil contoh nih, kita punya, saya punya 5 data ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari 5 data ini, yang disebut mean atau rata-rata adalah kalian jumlahkan lima-limanya, kemudian dibagi 5. Tapi kalau kita sebut median, dia adalah data yang ada di tengah ini saja, 3. Ini kalau kasusnya dia ganjil ya. Kalau kasusnya genap gimana? Misalkan ada 6 data. Berarti dia adalah data ketiga dan data keempat. Kalian cari dan hitung rata-ratanya. Itu adalah nilai median. Jadi intinya median itu adalah in the middle of observation. Nilai tengahnya. Tidak harus rata-rata. Jadi bisa jadi median itu sama dengan rata-rata. Kalau itu terjadi, maka dikatakan distribusinya normal. Tapi kalaupun tidak terjadi, ya nggak apa-apa. Itu adalah perbedaan nilai min dan median. Sampai di sini cukup jelas ya, bedanya min dengan median. Ya jelas, Pak. Oke, baik. Kalau jelas saya lanjutkan ya, karena ini sebenarnya di mata kuliah statistik atau matematika dasar juga biasanya sudah dapat. Yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah yang sering muncul atau data yang sering muncul, yang sering kita temukan di dalam satu satuan data. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ini biasanya menunjukkan nilai yang sering dikeluarkan atau sering terjadi, yang sering kalau di sini sering muncul gitu ya, appears di dalam sebuah data. Nah, itu namanya modus untuk menunjukkan bahwa oh karakteristik nilai ini paling banyak ditemukan di data kita. Selain itu ada juga ukuran tendensi lain yang sifatnya minor ya atau nggak terlalu banyak digunakan tetapi bisa juga kita pakai misalnya minimum, maksimum, kuartil, persentil dan sebagainya yang juga kita bisa menggunakan aplikasi Excel ini ada rumusnya ya. Misalnya pakai min, max tinggal di drag aja mana angka yang mau dipakai kemudian bisa menggunakan persentil ataupun kuartil. Nah, selain itu, untuk melihat yang namanya variabilitas atau keragaman data, kita pakai yang namanya variance. Ya. Variance ini digunakan untuk menunjukkan rata-rata yang sifatnya lebih terkoreksi dibandingkan dengan mean biasa. Kenapa seperti itu? Karena kalau mean bisa jadi data tidak sama sebarannya. Misalnya ada 10 mahasiswa di kelas, 9 orang mendapatkan nilai 10 ya, 10, 10, satu orang mendapatkan nilai 1. Jadi totalnya 91, rata-ratanya 9,1. Bukan berarti semua anak dapat 9,1 karena ada satu anak yang dapat 1 gitu ya, bukan dapat 90 gitu. Jadi itu bedanya mean dengan variability. Nah, kalau variance kita menggunakan nilai rata-rata tersebut, nilai rata-rata dari data, kita kurangi dengan mean-nya, kita bagi dengan jumlah observasi. Jadi dia mengkoreksi
error atau kesalahan data yang terjadi dari kelompok populasi maupun kelompok sampel. Makanya dibedakan untuk varians dari sampel dan juga varians dari populasi. Nah, secara aplikasi kita bisa menggunakan fungsi var maupun varp. Varp ini untuk yang variance population, sedangkan kalau var biasa untuk yang sampel. Nah, di dalam matematika simbolnya juga berbeda ya. Untuk untuk delta ini, delta kuadrat itu untuk populasi, sedangkan untuk S kuadrat ini untuk bagian sampel. Perbedaannya apa? Secara rumus sama ya. Yang berbeda adalah di denumeratornya. Di sini N-1 karena ada derajat bebas, sedangkan untuk yang populasi tidak ada -1. Untuk secara teknisnya saya tidak mengajarkan ya, karena itu porsinya di statistika dan matematika. Tapi di sini saya akan mencoba merefresh dulu, karena di materi yang selanjutnya, yang di minggu depan, itu yang akan lebih banyak kita aplikasikan. Ya. Selain dari varians, kita juga menemukan standar deviasi atau standar kesalahan dari rata-rata. Nah, sebetulnya cara mencarinya relatif lebih mudah ya. Karena kalau dari rumusnya, dia merupakan akar dari varians tadi. Jadi kalau kalian sudah menemukan varians, kalian tinggal akar, itu udah ketemu standar deviasi. Atau kalian menemukan standar deviasi, kalian tinggal kuadratkan, itu menjadi nilai varians. Ya. Standar deviasi untuk melihat bagaimana selisih data yang terjadi itu berapa lebarnya dari nilai rata-rata kita. Semakin jauh dari nilai rata-rata, maka menunjukkan data kita semakin tinggi tingkat kesalahannya. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah contoh ya bagaimana kalau kita menghitung data ya dengan mean, variance, populasi dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan contoh nanti di aplikasi Excel yang kalian miliki dengan rumus yang sudah saya eh, berikan warna merah ini. Nanti silakan dicoba di chat itu saya berikan 3 jenis file untuk kalian bisa coba-coba berlatih dan nanti saya ingin pastikan di minggu depan kalian sudah belajar atau sudah mencoba secara pribadi seperti apa aplikasinya. Menggunakan Excel aja deh paling mudah. Kemudian nanti saya perlu memastikan bahwa kalian bisa menggunakan fungsi dasar yang dimiliki di dalam Excel. Nah, saya lanjutkan di sini ada ukuran terkait dengan skew atau kemiringan data. Apakah datanya miring ke kanan, ya artinya banyak data yang sifatnya lebih positif, artinya dia lebih tinggi daripada rata-rata, atau skew yang negatif atau skew left. Nilainya lebih banyak di bawah rata-rata. Jadi positif bukan berarti nilai positif, negatif nilainya minus, bukan, tapi di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ini bedanya skewness. Nah, ada juga fatness atau kurtosis, yaitu melihat tingginya data. Jadi kalau rentangnya terlalu jauh, maka dikatakan datanya memiliki nilai yang ekstrim. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa penelitian kalian atau data yang kalian miliki itu bisa digambarkan dengan baik, kita bisa menyajikan dalam berbagai tipe. Apakah dalam bentuk histogram, ya, atau box plot, atau mungkin time series data. Contohnya seperti apa? Ya, kalau histogram itu biasanya dalam bentuk bar chart ya, untuk melihat berapa perbedaan karakteristik yang bisa dibandingkan dari satu area ke area yang lain. Seperti contoh di sini ya, misalnya gaji ya. Gaji di sini kita bisa lihat histogramnya. Ada yang relatif tinggi, yang gajinya kecil banyak, yang gajinya banyak sedikit. Atau contoh yang seperti ini juga sama. Jadi tingkat keterlambatan ya. Jadi ini namanya histogram. Jadi membandingkan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Atau bisa juga kita pakai box plot. Jadi box plot ini menggunakan range atau menggunakan interkuartil. Memang kita tidak terlalu familiar ya kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri juga bisa digunakan untuk analisis. Selain itu, yang paling sering digunakan oleh banyak negara itu adalah time series. Jadi kita mengamati data selama sepanjang waktu atau berbagai macam periode dari tahun sekian sampai tahun sekian, supaya kita melihat trennya seperti apa. Ya, trennya apakah seperti ini? Ini namanya tren kenaikan ya. Jadi meningkat nilainya. Ini misalkan tren kejahatan gitu ya.
Oh, kalau trennya ke atas ya berarti dia ada peningkatan. Kalau trennya ke bawah berarti dia ada penurunan. Ya. Atau bisa seperti ini. Jadi ada naik, ada waktunya dia turun. Itu namanya time series analysis. Jadi lintas tahun. Atau biasanya kalau perdagangan saham juga bisa seperti ini. Jadi ada nilai frekuensinya, ada yang up and down, ada bearish, ada bullish dan seterusnya. Jadi namanya time series analysis. Selain dari analisis tersebut, kita juga bisa menemukan yang namanya outliers atau data yang sifatnya jauh sekali dari prediksi kita, ya. Nilai standar deviasinya lebih jauh daripada rata-rata yang lain. Nah, ini dikatakan data yang sifatnya abnormal. Nah, outliers itu biasa muncul atau sangat banyak sekali terjadi, tetapi dia punya dua sifat. Terkadang outliers ini bisa mengganggu data, ya karena sifatnya kan dia abnormal ya. Tapi kalau jumlahnya tidak banyak, dia tidak akan mengganggu data. Seperti contoh tadi, ada 10 mahasiswa, nilai ujiannya semuanya 90, satu orang nilainya cuma satu gitu, atau eh, satu nilai sendiri gitu ya, satu nilainya beda sendiri. Nah, outlier tersebut tidak mengganggu data karena jumlahnya cuma satu dibandingkan 9 yang lain. Tetapi kalau outliernya banyak, maka dia akan mengganggu sebaran data tersebut. Karena yang nilainya jelek itu menjadi semakin banyak dibandingkan yang nilainya bagus. Ini kan jadi masalah ya kalau dikombinasikan, kalau dihitung rata-rata nilainya akan ada bias, ada gap dari penilaiannya. Ada juga data yang sifatnya missing value. Jadi kita tahu datanya, tapi ternyata dalam proses analisis dia tidak muncul, ya, nggak bisa diakses. Itu namanya missing value. Oke, itu untuk penjelasan awal mengenai deskripsi data. Sebelum kita masuk ke relationship, ada mungkin yang mau ditanyakan dari mahasiswa sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ada? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih atas responnya, Dwin. Saya lanjutkan di sini terkait dengan relationships. Nah, kenapa kita membutuhkan relationship dari data? Ya, karena pada dasarnya ketika kita memiliki sebuah data, ya, sebuah data, yang kita perlu tahu di sini adalah data tersebut mau diapain. Misalnya saya punya nilai, saya ujian gitu ya. Kalian habis ujian kan kemarin. Kalian dapat nilai 85, misalnya seperti itu. Nah, apakah 85 itu punya makna? Ternyata tidak. Dia baru akan bermakna ketika kalian punya comparison, punya perbandingan. Misalnya saya 85, kemudian teman saya dapatnya 60. Oh, berarti nilai saya lebih tinggi daripada teman saya. Atau rata-rata kelas cuma 70. Oh, berarti saya nilainya lebih tinggi daripada rata-rata. Jadi kita harus menemukan data pembanding, ya, data comparisons, supaya kita bisa melihat apakah milik kita itu sifatnya seperti apa. Apakah lebih tinggi, lebih rendah, atau justru menjadi bagian dari yang lain, atau seperti apa gitu. Itu ke- relasi dari yang namanya data. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Ada dua tipe. Apakah mau disajikan secara stack data maupun unstack data? Bedanya seperti ini. Kalau stack data itu dia disajikannya lurus ke bawah ya. Jadi di sini nggak ada penggolongan. Tetapi kalau sifatnya unstack, kita langsung kelompokkan. Ini yang female, ini yang male. Pak, jumlahnya nggak sama, nggak apa-apa. Namanya unstack. Tapi kalau misalnya stack data, dia cukup dibagi langsung gender sama salary. Jadi dicampur semua di sini. Semua jenis gender, semua jenis salary. Kalau ini sudah ada pengelompokan satu, yaitu gendernya. Apakah dia male atau female. Ini bedanya stack data dengan unstack data. Nah, untuk menggambarkan perbedaan comparison tersebut, kita bisa melihat sebarannya. Gimana caranya melihat? Dengan cara scatter plot. Kita mapping antara X sumbu X-nya dengan sumbu Y-nya. Kalau di dalam matematika kan kita belajar seperti itu ya. Kita harus punya perbandingan, ada comparison. Di X itu apa, di Y itu apa. Nggak bisa kita gambar grafik kalau cuma ada satu sumbu.
Ya, kan di dalam matematika itu menjadi hal yang aneh ya. Nah, di sini harus ada dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sudah ketemu, kalian punya titik, kalian punya sebaran data, ini yang dinamakan scatter plot. Nah, kalau kalian ketemu scatter plot seperti ini sudah punya dua gambaran. Ini datanya lebih stabil, karena kelihatan ya, ada polanya. Ya, ya, ada polanya. Se- Seperti ini ada polanya kan, lurus, 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 sama gitu. Sedangkan kalau seperti ini polanya acak atau random. Jadi ini areanya mana? Areanya sebesar ini. Di dalam area ini dia memiliki pola. Sedangkan ini areanya lebih cenderung lurus-lurus. Jadi kalau dua data ini kita bandingkan, oh yang satu dia memiliki data yang sifatnya lebih stabil, yang ini lebih stabil dibandingkan yang sebelah kanan ini. Itu perbedaan untuk pattern atau pola dari scatter plot. Scatter plot juga kita bisa bikin trend analisis atau tarik garis. Jadi kalau kita punya plot seperti tadi, ada berbagai macam titik-titik, terus kalian lihat dari jauh gitu ya, atau pakai Excel juga bisa, kalian tinggal klik kanan, nanti add line analysis, nanti akan muncul. Oh, ternyata trennya dia sedang menurun gitu. Jadi driving accuracy ini contoh di sini ya. Driving accuracy, semakin lama kalian nyetir, maka konsentrasinya akan semakin turun. Nah, itu kira-kira seperti itu. Ini contoh dari yang ada di sini. Jadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan dari sebaran data. Termasuk kalau kalian melakukan mapping dari apa? Dari teman-teman kalian kan bisa, misalkan berapa banyak yang suka makanan tertentu, misalnya berapa yang suka nasi goreng, berapa yang suka mie goreng, misalnya contoh gitu. Kalian bisa mapping. Oh, ternyata comparisonnya seperti ini. Berapa yang tinggalnya di Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, berapa yang tinggal di kota satelitnya gitu ya, Jabodetabek, itu juga bisa ditarik. Dan nanti bisa dihubungkan yang namanya korelasi dan covariance. Ya. Bedanya apa? Ya, korelasi itu melihat keeratan sebuah hubungan. Jadi sifatnya dia bisa positif, bisa negatif. Positif itu seperti ini. Misalnya ya, eh, kita ambil ada dua pengamatan ya. Pengamatan jam belajar dengan nilai, jam belajar dengan nilai ya. Jadi kalau korelasinya positif, makin tinggi kalian atau makin banyak jam belajarnya, maka nilainya juga makin tinggi. Itu namanya positif. Sama-sama naik ya. Jam belajarnya banyak, tinggi, nilainya juga tinggi gitu. Tapi kalau negatif, jam belajarnya tinggi, nilainya turun gitu. Itu kalau negatif. Jadi arahnya sebaliknya. Atau jam belajarnya turun, nilainya justru malah tinggi. Jadi itu makna dari positif dan negatif ya. Atau yang sering ketemu di mahasiswa itu adalah pengaruh musik gitu ya, musik. Ada yang belajar saya mendengarkan musik itu nilainya jadi tinggi. Tapi belajar dengan mendengarkan musik justru nilainya malah turun. Nah, itu namanya korelasi. Sedangkan salah satu padanannya dia adalah covariance. Covariance itu bicara mengenai pairnya atau covarinya atau variabel yang bersama-sama dengan dia. Nah, kalau covari kalian bisa melihat apakah eh, dua buah variabel tersebut itu saling berkaitan dengan membentuk ikatan atau tidak ya. Jadi misalnya kalau kita bicara antara jam belajar dengan nilai, kalau dia bernilai covariance-nya tinggi, oh berarti kalau belajar itu harus diikuti dengan nilai yang baik gitu. Jadi kita nggak bisa bicara strong relationnya, apakah dia positif atau negatif, tapi memang dia harus bersama dengan itu. Jadi kalau ada nilai yang tinggi pasti diikuti dengan jam belajar yang tinggi. Itu contohnya seperti itu. Ya. Sedangkan untuk menggunakan aplikasi kita bisa pakai Covar ya kalau di Excel. Untuk covariance, kalau korelasi kita bisa pakai Corel. Intinya di sini korelasi itu nilainya berkisar antara -1 sampai 1 ya. Atau sebenarnya 0 sampai 1 sih. 0 sampai 1 itu menunjukkan bahwa dia punya korelasi kuat dan lemah. 1 itu kuat, 0 itu lemah sekali gitu ya. Dan juga bisa positif dan negatif. Makanya dia berkisar antara -1 sampai +1. Ketika detailsnya nanti kalian akan belajar di mata kuliah statistik. Tapi di sini saya hanya mengingatkan konsep dasarnya seperti itu supaya nanti kalian bisa membaca data. Jadi mata kuliah ini tujuannya adalah membaca data.
Apa hubungannya dengan fintech yang kita pelajari sebelum UTS? Nah, data-data kita kan terkait dengan praktik bisnis yang menggunakan inklusi keuangan atau financial technology. Nah, salah satunya kita bisa menemukan data dengan mudah di lapangan terkait dengan penggunaan teknologi keuangan. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk bisa membaca, memaknai, dan bisa melihat atau membuat kesimpulan dari pemakaian data tersebut. Tuh. Oke. Nah, yang terakhir terkait dengan penyajian, ya. Biasanya di mata kuliah komputer dasar kalian akan diajarkan untuk membuat pivot table. Pivot table itu fungsinya untuk membuat atau menyajikan data supaya lebih mudah. Ya, contoh seperti ini ada pembagian gitu ya, dari utara, tengah, selatan dan seterusnya. Apakah itu di waktu sore atau waktu malam misalkan begitu. Jadi supaya untuk mempermudah pembagian data aja. Bisa juga dalam bentuk yang seperti ini tabelnya, ya, atau bisa juga yang seperti tadi ke bawah ataupun dia ke kanan. Jadi mana yang lebih nyaman buat kalian itu bisa dilakukan dengan baik. Itu terkait dengan eh, bagaimana cara menyajikan deskriptif atau deskripsi dari data. Oke. Nah, sesi berikutnya adalah kita akan melakukan percobaan. Nah, di sini saya akan meminta mahasiswa untuk melakukan latihan secara mandiri menggunakan tiga data yang sudah disediakan di dalam chat room. Ya. Jadi nanti ada data kuesioner, ada data supermarket transaction, ada data baseball salaries. Nah, silahkan mahasiswa boleh menggunakan aplikasi paling dasar aja deh, Excel. Ya, supaya saya tahu apakah kalian sudah memahami materi yang sudah ada atau belum. Jadi apa yang akan dilakukan mahasiswa? Silahkan berlatih untuk menyajikan data tersebut. Bebas caranya ya. Apakah kalian mau sajikan dengan grafik, bar chart, boleh, pie chart boleh, pakai histogram boleh, ya, pakai scatter plot boleh. Intinya bagaimana kalian bisa memaknai data tersebut. Tiga-tiganya ya, untuk kuesioner, untuk supermarket transaction, sama untuk satu lagi baseball salaries ya. Jadi kalau saya boleh perlihatkan ke kalian misalnya contoh ini kuesioner gitu ya. Ini kan data kuesioner nih kalau kalian lihat. Misalkan di sini ada opini ya. Opininya misalnya satu 2 3 4 5. Nah, satu itu apa? Di sini bisa lihat strongly disagree, disagree, netral dan seharusnya gitu ya. Nah, di sini nah ini contoh yang seperti ini. Ini kalian bisa nih misalkan contoh membuat tabel gitu kan. Bisa langsung pakai bentuk di sini insert table misalnya. Tapi tabelnya itu bisa bacanya secara numerik ya. Saya nggak tahu kalau pakai eh, teks bisa atau enggak. Harusnya nggak bisa gitu. Tapi kalau jumlah anak bisa. Contoh misalkan ini tabel children. Nah, kita bisa punya rekomendasi chart. Mau seperti ini ya, bar chart atau bagaimana chartnya bisa diganti gitu ya. Mau pakai pie chart mungkin bentuknya atau pakai line. Nah, kalian bisa pilih sendiri mana yang menurut kalian ini kan box plot tadi ya, ya seperti ini. Atau scatter plot juga bisa. Jadi silahkan dipilih sendiri, disajikan sendiri. Intinya saya pengen tahu kalian bisa enggak memanfaatkan data tersebut. Atau contoh tadi kita sudah belajar min median gitu kan ya. Kalian bisa gunakan formula min misalnya gitu. Min tadi kan formulanya average gitu ya. Average-nya dari mana gitu. Contoh kita pakai rumus average dari 20 data ini aja misalnya. Oh, rata-rata anaknya 1,5. Oke, anak 1,5 kan tidak ada ya. Berarti rata-rata anaknya adalah satu. Contohnya gitu. Itu kalau min. Kemudian kalau median bagaimana? Ya kalian bisa cari median. Mediannya dari 20 data ini berapa? Ini contoh 20 aja. Kita bisa tahu. Oh, saya kok minus juga. Oh, salah. Saya pakai minus. Berarti mediannya adalah 2. Jadi kalau kalian rating di sini diurutin dari 0, 1, 2, 3, nilai tengahnya ada di 2. Mode-nya berapa gitu ya. Modusnya berapa? Bisa cari dari sini 20 data. Nah, mau modusnya paling banyak 2 gitu. Itu satu contoh aja. Kalian bisa kerjakan di data itu atau data yang berikutnya ada supermarket transaction juga banyak tuh.
Bisa dipilih, bisa diatur sendiri mana yang mau kalian pakai buat latihan. Nanti akan saya siapkan satu tempat di UVC supaya kalian bisa submit hasil latihan kalian. Supaya minggu depan kita bisa pastikan bahwa oke mahasiswa bisa memahami atau bisa tahu konsep yang kita gunakan atau konsep yang sudah dipahami. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Silakan. Saya izin bertanya, berarti buat kesimpulannya dalam kata-kata atau dalam tabel bentuk sajian itu aja, Pak? Oh, untuk yang pertama, kita akan memastikan bahwa kalian bisa menyajikan data dalam bentuk grafik. Jadi nggak perlu pakai kata-kata, grafiknya dulu. Jadi saya cuma perlu yakin bahwa oke kalian bisa menggunakan grafik. Ya, sekalipun memang ada kecenderungan ya. Jadi memang ada kelemahan. Kelemahannya begini, misalnya Kevin sudah membuat, kemudian misalnya eh, punya Kevin itu di apa namanya dicontek misalkan gitu, dicontek sama siapa? Saya mau jadi contoh di sini misalkan saya pinjem namanya William misalkan gitu ya. Oke. Misalkan William mencontek pekerjaannya Kevin gitu. Nah, dari saya kan cuma bisa lihat ada bentuk gambar yang dihasilkan baik dari Kevin maupun William. Nah, artinya dua-duanya punya kemampuan untuk menghasilkan grafik yang sama. Akan tetapi pada saat nanti di ujian akhir, kalian hanya akan diberikan sebuah data dan dari situ kalian harus menginterpretasikan sendiri, baik gambar termasuk juga kata-kata. Nah, di situ nanti baru akan ketahuan mana yang sering berlatih, mana yang tidak sering berlatih. Seperti itu, Kevin. Jadi untuk yang pertama kita pakai eh, gambar dulu aja, grafik dulu. Mana yang bisa kalian lakukan untuk penyajian datanya? Bebas, bebas. Tapi tiga-tiganya dikerjakan ya, tiga file itu ya. Langsung ditaruh di Excel-nya itu juga nggak apa-apa, nanti disubmit di situ juga boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak, Pak, mau untuk ya. deadline-nya, Ya, gimana Imratus? untuk deadline-nya sampai kapan, Pak? Nanti saya umumkan di UVC. Jadi sekarang kalian coba dulu, latihan dulu. Nanti kemudian saya akan buatkan linknya di UVC. Kemudian baru kalian nanti bisa masuk ke sana untuk submit. Kemungkinan sih H-1 ya sebelum minggu depan ya. Berarti di hari Minggu lah. Minggu jam 12 malam ya. Sebelum hari Senin pokoknya. Ada lagi? Saya izin bertanya lagi, yang kayak tadi Silakan. kan ada kayak skewness lah, korelasi itu juga perlu nggak? Atau yang dasar aja kayak mean, median, modus? Sementara belum, yang dasar aja. Berarti Yang hanya dasar aja. grafik dan mean, median, modus ya, Pak? Ya, grafik Atau ada perlu median modus. tambahan? Yang dasar aja. Yang penting satu yang memastikan bahwa grafik kalian bisa bikin. Kalau mean, median, modus, skewness, kurtosis gitu kan. Silahkan kalau mau dipakai itu tidak ada pembatasan. Eh, Tidak juga ada permintaan untuk interpretasinya enggak. Yang penting adalah bagaimana menyajikan data. Tadi di slide yang pertama kan jelas ya. Goal kita adalah bagaimana interpretasi data tersebut menyajikan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak infonya. Oke, saya sekalian jawab Evelyn ya. Apakah nilai UTS sudah selesai? Nanti akan saya umumkan karena maksimal tanggal 7 ya. Sekarang masih tanggal 5 ya. Jadi nanti perlu divalidasi dulu, diverifikasi dulu, nanti akan diumumkan. Mau diumumkan di grup boleh, mau diumumkan lewat UVC juga boleh. Biasanya mahasiswa minta diumumkan di grup juga nggak apa-apa, tapi nggak pakai nama gitu. Ya silakan tebak-tebak sendiri NIM-nya. Boleh-boleh aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?